Bab 182. Raihan masih tercenung sembari memegang foto sang ayah. Sosok yang hanya sempat dilihatnya saat usia Raihan masih teramat kecil. Bahkan Raihan sendiri tak mengingat kenangan apapun yang pernah dijalani dengan sang ayah. Ia hanya mengetahui paras ayahnya itu sebatas dari foto. "Ray," tegur Pak Damar karena Raihan masih terdiam. Saya." Penutur Raihan Tolt berlanjut saat pintu kamar Pak Damar yang terbuka lebar itu diketuk lalu masuklah Davin ke ruangan itu. "Kek, jadi ke makam Mama?" tanya Davin. "Insya Allah jadi, Vin. Kakek sudah minta tolong sama Raihan untuk antar kakek," jawab Pak Damar. "Syukurlah. Davin mau nitip ini buat Mama. Simpan tepat di atas batu nisan Mama ya, Kek." Davin mengulurkan sekuntum bunga mawar merah yang masih segar dengan keharuman yang menguar. "Mama suka sekali bunga mawar. Meski durinya tajam dan kadang melukai tangan Mama," lanjut Davin dengan tatapan menerawang. Membayangkan senyum sang ibu setiap kali menyesap wangi bunga favoritnya itu. "Kakek tahu itu. Dan kakek akan menyimpannya. Jangan khawatir," timpal Pak Damar sembari tersenyum. "Terima kasih ya, Kek. Jangan terlalu siang berangkatnya. Keburu panas," balas Davin perhatian. "Siap," Pak Damar menyahut singkat. "Ya sudah, Davin berangkat kerja dulu, Kek." Davin meraih punggung tangan Pak Damar lalu menciumnya taksim. "Titip kakek ya, Ray. Jaga kakek baik-baik," lanjut Davin berganti menatap Raihan. Setelahnya ia segera pergi keluar dari kamar kakeknya itu. "Kalau gak ada keperluan lagi, saya juga izin keluar, Tuan," tutur Raihan sopan. La juga sudah meletakkan kembali foto tadi ke tempat semula. "Iya, Ray. Nanti kalau saya sudah siap, saya panggil lagi," balas Pak Damar. Raihan melangkah keluar dari kamar itu dengan banyaknya pertanyaan yang berjejalan di kepalanya. Tentang foto tadi dan tentang siapa sebenarnya sang ayah. Saat keluar dari rumah itu dan sampai di taman, Raihan melihat Umi Aminah baru saja keluar dari pintu belakang rumah itu. Sedang berjalan hendak kembali ke kamarnya setelah menyelesaikan menyiapkan sarapan. Raihan tak ingin menunda lagi. Ia bergegas melangkah untuk menyusul Umi Aminah. Ingin menanyakan hal yang mungkin saja diketahui ibunya itu. 2. Setelah mengetuk pintu dan dipersilahkan masuk, Raihan pun memutar kenop pintu dan masuk ke dalamnya. Melemparkan senyum manis untuk sang ibu yang baru keluar dari kamar mandi dengan wajah segar. "Umi abis wudhu. Mau salat duha dulu sebentar, ya?" "Tunggu," pinta Umi Aminah seraya menggelar sajadah lalu mengenakan mukena dan mendirikan salat dengan khusyuk. Tak terganggu sedikitpun dengan keberadaan Raihan yang duduk di tepian tempat tidur. Sembari menunggu Umi Aminah selesai melaksanakan salat duha, Raihan berinisiatif mengeluarkan baju-baju Umi Aminah dari dalam lemari untuk dipindahkan ke rumah Pak Damar. Meletakkannya di atas tempat tidur untuk dimasukkan ke tas jinjing. Saat mengambil baju helai terakhir, Raihan menemukan foto sang ayah yang selalu dibawa Umi Aminah setiap bepergian jauh. Ia meraih foto itu, menatapnya lamat-lamat untuk memastikan kemiripan dengan foto yang ada di kamar Pak Damar tadi. Khawatirnya itu perasaan Raihan saja. Tapi memang beneran mirip. Hanya saja di foto ini tubuh Abi lebih ramping dan ada jambang tipis, gumam Raihan. "Kenapa, Ray? Lihatin foto Abi sampai segitunya?" tanya Umi Aminah yang sedang melipat mukena. "Ganteng ya?" "Mirip kamu," lanjut Umi Aminah berkelakar. Raihan tersenyum kecil. "Umi sudah selesai?" tanyanya memastikan. "Sudah. Ada apa memangnya?" "Sepertinya serius sekali."
Umi Aminah balik bertanya. Ia lalu duduk bersisian dengan sang putra dengan jarak lumayan dekat. Tuan Damar meminta Umi untuk pindah ke rumah utama. Ke kamar yang ditempati Mbak Nuri dulu, istrinya Mas Riki, jawab Raihan. Makanya ini Ray bantu beresin baju-baju Umi, ya, lanjutnya. Duh, sungkan gak ya tinggal satu atap bareng. Umi Aminah sempat terdiam. Bareng siapa, Umi? Tanya Raihan. Bareng majikan maksudnya, elak Umi Aminah. Di mana-mana kan yang namanya pekerja ya tinggal bareng di rumah majikan, Umi. Raihan tersenyum lebar menanggapi. Oh, iya, Umi. Sebenarnya ada yang mau Raihan tanyakan. Tapi Umi janji harus menjawab jujur ya. Lanjut Raihan. Tanyakan saja. Memangnya kapan Umi gak jujur sama kamu, nak? Tanya Umi Aminah geleng-geleng kepala kecil. Ray mau tanya. Abi itu sebenarnya siapa? Tanya Raihan. Maksud kamu apa sih, Ray? Abi itu ya ayah kamu, suami Umi, jawab Umi Aminah dengan kening berkerut. Maksud, Ray, dari mana Abi berasal? Siapa keluarganya? Soalnya tadi, Ray menemukan foto Abi di kamar Tuan Besar, beber Raihan begitu penasaran. Mendengar hal itu, Umi Aminah langsung tersentak kaget. Ia yang semula sedang melipat rapi baju untuk dimasukkan ke tas malah menjatuhkan bajunya itu. Memperlihatkan dengan jelas kegugupan yang dirasakannya. Umi kenapa tiba-tiba terlihat tegang begitu? Ada yang salah dengan pertanyaan Ray? Tanya Raihan. 3. Umi Aminah terdiam membisu. Ia sudah menduga, lambat laun putranya itu memang harus mengetahui semuanya. Hanya saja ia tak menduga akan secepat itu. Maaf, Umi. Kalau Ray terkesan mendesak Umi. Tapi Ray yakin, foto yang Ray lihat di kamar Tuan Besar tadi adalah foto Abi. Bahkan saat Ray menanyakannya, Tuan Besar menjawab nama yang sama dengan nama Abi. Devan Mahendra. Umi Aminah sempat menghela napas panjang. Lah berpikir, mungkin ini waktunya ia menceritakan kenyataan yang seharusnya Raihan ketahui tentang ayah kandungnya. Kenyataan yang sudah puluhan tahun ia pendam rapat-rapat seorang diri. Benar, Ray. Foto yang kamu lihat di kamar Tuan Damar itu memanglah foto abimu. Abi memang bagian dari keluarga ini. Anak angkat yang sudah dianggap anak kandung oleh Tuan Damar. Dirawat dan dibesarkan sejak bayi dengan penuh kasih sayang oleh Tuan Damar dan istrinya. Disayangi bak kakak kandung oleh Mbak Dina yang merupakan anak kandung Tuan Besar, ibunya Tuan Davin, ungkap Umi Aminah akhirnya. Raihan langsung terbelalak mendengarnya. Jika abinya adalah bagian dari keluarga Pak Damar Adiputra, berarti dirinya pun sama. Pikir Raihan. Sebelum menikah dengan Umi, abimu mendapati kesalahan pahaman dengan keluarga Adiputra. Hingga ia pergi meninggalkan rumah ini dan tak pernah kembali sampai Abi menjemput ajalnya dalam sebuah kecelakaan. Abimu meninggal saat mendampingi para jemaah yang berziarah ke luar kota, lanjut Umi Aminah menerangkan. Kesalahan pahaman apa, Umi? Tanya Raihan. Umi belum bisa cerita seutuhnya. Intinya abimu kena fitnah hingga menimbulkan kemurkaan Tuan Damar dan berakhir pada pengusiran dirinya. Padahal abimu sama sekali gak bersalah, jawab Umi Aminah. Lalu kenapa nama abi menjadi Muhammad Devan Mahendra? Raihan kembali bertanya. Abimu hanya ingin mengubah jati dirinya. Mengubah namanya sebelum menikah dengan Umi. Meski ia tak benar-benar mengubah namanya.
Hanya menambah nama depan dengan Muhammad sesuai saran Kiai di mana abimu mengabdi, ungkap Umi Aminah. Apa Tuan Damar dan keluarganya tahu kalau Abi sudah meninggal? Tanya Raihan. Umi Aminah menggeleng. Entahlah, Rey. Karena semenjak meninggalkan kediaman Adiputra, abimu pindah ke desa kita. Mengabdi di pondok pesantren milik abahnya Pak Haji. Pesantren tempatmu kemarin-kemarin mengabdi itu kan milik putranya Kiai, jawab Umi Aminah. Sebelum meninggal, abimu sempat berpesan agar memasukkan dirimu ke pesantren. Abimu khawatir dengan pergaulan anak muda zaman sekarang, lanjut Umi Aminah. Setelah lulus sekolah dasar, Umi Aminah langsung memasukkan Raihan ke pesantren tempat di mana Devan dulu mengabdi. Bukan hanya pesantren, tapi juga sekolah formal. Pagi sampai siang sekolah, sore sampai malam kegiatan di pesantren. Setelah lulus SMA, Raihan yang tak memiliki biaya untuk melanjutkan kuliah, ditawari untuk mengabdi di pesantren tersebut. Setelah 2 tahun mengabdi, Raihan diminta sang kiai untuk mengabdi di pesantren milik sang putra di kota. Tanpa diduga, kepindahan Raihan dan Umi Aminah ke kota, menjadi jalan mereka untuk masuk ke keluarga Adiputra yang tak lain keluarga sang suami. 4. Raihan begitu fokus menyimak setiap cerita Umi Aminah. Dan kini, pertanyaan yang dari dulu pernah ada jawabannya tentang di mana keluarga ayahnya berada, terjawab sudah. Umi, lalu kenapa Umi tidak jujur saja pada Tuan Besar tentang Abi? Tentang kita juga. Tadi juga Tuan Besar sempat menanyakan apakah Rey kenal orang yang ada di foto, tanya Umi Aminah. Terus kamu jawab apa, Rey? Tanya Umi Aminah buru-buru. Rey gak menjawab. Soalnya keburu ada Tuan Davin, jawab Raihan. Syukurlah. Umi Aminah terlihat menghela napas lega. Rey, bukan maksud Umi tidak ingin jujur. Hanya saja, Umi takut kalau kemarahan Tuan Damar pada abimu belum menghilang. Untuk sementara, kita lihat dulu situasi dan kondisi. Tapi Umi janji, besok atau lusa, Umi akan menceritakan semuanya. Sekarang fokus saja mengabdi pada Tuan Damar yang tak lain adalah kakek angkatmu sendiri. Perlihatkan pada beliau kalau kamu adalah orang yang baik hingga beliau bangga pada keturunannya, lanjut Umi Aminah panjang lebar. Rey, kamu mengerti? Umi Aminah bertanya untuk memastikan. Raihan mengangguk paham. Baiklah. Raihan serahkan saja semuanya pada Umi, jawab Raihan. Kalau gitu Rey berangkat dulu, Umi. Mau nganter Tuan Besar ke makam putrinya, sambung Raihan. Pergilah, nak. Jangan lupa ikut panjatkan doa. Mbak Dina itu masih saudara abimu. Titah Umi Aminah. Raihan mengangguk lalu berlalu keluar kamar setelah mencium punggung tangan sang ibu. Berjalan menuju kediaman Pak Damar dengan perasaan yang beda dari biasanya. Setelah mengetahui siapa sebenarnya sang ayah, ada kebanggaan tersendiri di hatinya mengetahui jika ia juga adalah bagian dari keluarga itu. Hanya saja, benar apa kata sang ibu. Dia harus menunggu untuk mengatakan siapa ia yang sebenarnya. Khawatirnya dianggap memanfaatkan keadaan. Sudah siap, Rey? Baru saja akan memasuki rumah, Raihan sedikit kaget karena ternyata Pak Damar keburu keluar. Sudah, Tuan, jawab Raihan sedikit gugup. Ia tak menyangka jika majikannya itu adalah ayah angkat dari abinya yang juga merupakan kakek angkatnya. Dengan cepat Raihan menghampiri mobil. Membukakan pintu untuk Pak Damar lalu dia duduk di balik kemudi. Selama menyetir, perasaan Raihan tak karuan. Sesekali ujung matanya melirik pada Pak Damar yang duduk di sampingnya. Raihan berpikir, jika ia jujur kelak,
apa ia akan diterima oleh kakeknya itu? Atau justru, tak dianggap dan berujung pada pemecatan? Memikirkan semua itu, hanya membuat pikiran Raihan terasa ruwet. Benar kata sang ibu, untuk sekarang lebih baik ia fokus dulu mengabdi pada keluarga Adiputra dan menunjukkan bahwa ia adalah orang yang baik seperti darah yang mengalir di tubuhnya dari sang ayah. Kamu diam saja, Rei. Saya tanya loh. Raihan sedikit tersentak. Oh, iya, Tuan. Gimana? Maaf saya tidak fokus, jawab Raihan tak enak. Saya tadi bilang, kamu itu masih muda. Apa tak ada keinginan untuk kuliah? Masa depanmu masih panjang. Pak Damar mengulang pertanyaannya. 5. Tentu saja ada, Tuan. Hanya saja saya sadar diri pada keadaan. Semoga saja suatu saat Allah izinkan saya untuk merasakan bangku kuliah, jawab Raihan. Amin. Insya Allah besok atau lusa, keinginanmu itu segera terwujud, Rei. Kamu anak yang baik, timpal Pak Damar. Semoga saja, Tuan. Saya ingin membuat kedua orang tua saya bangga meski Abi sudah tidak ada. Saya juga ingin menjadi seperti Abi yang kebaikannya selalu keluar dari mulut orang-orang, balas Raihan. Saya yakin abimu pastimu bangga sudah memiliki putra seperti dirimu. Dan saya yakin abimu pasti orang yang sangat baik hingga melahirkan keturunan sepertimu, timpal Pak Damar. Raihan tersenyum kecil. Andai Tuan tahu, kalau abiku adalah anak angkatmu, gumamnya dalam hati. Sampai di pemakaman, Raihan ikut turun dan berjalan mengikuti langkah Pak Damar menuju pusara sang putri. Setelah sampai, Pak Damar langsung berjongkok dan meletakkan bunga mawar titipan Davin persis di atas batu nisan. Ini bunga dari Davin, Din. Putramu itu tak pernah melupakan apa kesukaanmu, tutur Pak Damar sendu. Setelahnya kepalanya menunduk. Mengirim begitu banyak doa untuk sang putri tercinta. Sesekali buliran bening menetes dari kelopak matanya yang menua. Meski sudah berlangsung lama, rasa sakit ditinggalkan sang putri yang begitu disayangi dan dimanjakannya sejak kecil masih saja terasa. Hatinya perih bukan main. Terlebih rindu itu sudah begitu menggebu. Terkadang, Pak Damar merasa tak sabar untuk segera berkumpul bersama sang istri dan sang putri di alam sana, hanya saja, ia belum mendapat giliran untuk pergi meninggalkan dunia ini. Tapi terkadang, lelaki sepuh itu juga masih merasa berat jika meninggalkan Davin seorang diri. Andai kamu memiliki saudara, Vin. Andai kakek tahu di mana cucu kakek satu lagi. Mungkin kakek tak akan seberat itu meninggalkanmu kelak, batin Pak Damar setelah menyelesaikan doanya. Dia mengangkat kepala, lalu mengusap pipinya. Boleh saya ikut kirim doa, Tuan? Tanya Raihan meminta izin. Tentu saja. Dengan senang hati, jawab Pak Damar dengan seulas senyum tipis. Raihan mengangguk lalu lekas berjongkok. Mengangkat kedua tangannya lalu memanjatkan doa untuk jasad yang terkubur tanah tersebut. Setelah selesai, ia mengusap wajahnya pelan. Sekarang mau kemana, Tuan? Tanya Raihan pada Pak Damar. Antar saya ke kantor Davin. Sudah lama sekali tidak ke sana, jawab Pak Damar. Jarak dari pemakaman ke kantor memang tidak terlalu jauh. Hingga hanya dalam waktu tak lebih dari setengah jam, mobil yang dikendarai Raihan sudah sampai di parkiran kantor. Saya tunggu di sini saja, Tuan. Kata Raihan setelah membukakan pintu mobil untuk Pak Damar. Kamu ikut saja. Ngapain di sini? Panas. Ajak Pak Damar. Raihan mengangguk patuh. Ia berjalan mengekor di belakang Pak Damar.
Matanya sesekali memperhatikan. 6. Sekeliling. Juga menengadah ke atas di mana bangunan di hadapannya begitu tinggi menjulang. Kantor ini memang besar. Dan kantor sebesar ini ditangani Davin seorang diri. Kadang kasihan sama dia meski banyak jajaran lain yang membantunya, ujar Pak Damar saat keduanya mulai memasuki lobi kantor. Beberapa pegawai pun mengangguk hormat pada Pak Damar. Andai Davin punya saudara, mungkin dia gak akan kerepotan sendirian, lanjut Pak Damar sendu. Sejujurnya, Davin masih memiliki saudara, tapi Pak Damar tiba-tiba tak melanjutkan perkataannya. Padahal Raihan sudah sangat penasaran dengan kelanjutannya. Tapi apa, Tuan? Tanya Raihan tak bisa lagi membendung rasa penasarannya. 7. Raihan berharap, jawaban Pak Damar akan memberikannya sedikit gambaran tentang saudara Davin yang mungkin saja dirinya yang dimaksud Pak Damar tadi. Sudahlah. Lain kali saya ceritakan, elak Pak Damar. Lelaki sepuh tersebut tak ingin larut dalam kesedihan karena mengingat keluarganya yang entah di mana. Terlebih kini ia sedang berada di kantor dan sedang menuju ruangan Davin. Raihan pun tak bisa mendesak. Ia cukup tahu diri untuk tak terlalu banyak bertanya hal-hal yang bersifat pribadi pada majikannya itu. Ia hanya bisa mengikuti langkah Pak Damar yang memasuki ruangan Davin. Ya ampun, kakek. Kenapa gak bilang mau mampir ke sini? Tanya Davin seraya bangun dari kursi kerjanya. Ia langsung menghampiri Pak Damar dengan senyum merekah. Iya. Sudah lama kakek gak ke sini. Kangen suasana kantor, jawab Pak Damar. Kamu lagi sibuk, Vin? Kakek ganggu gak? Lanjut Pak Damar. Sibuk sih. Tapi kalau bos besar yang datang langsung, masa ia mengganggu, kelakar Davin sambil tersenyum lebar. Kamu ini ada-ada saja. Kan sekarang bos besarnya kamu. Balas Pak Damar dengan tawa renyahnya. Davin tersenyum menanggapi. Ia lantas berganti menatap Raihan dan menyapanya. Selamat datang di kantor Adiputra, Ray. Kamu baru pertama kali ke sini ya? Iya, Tuan. Masya Allah sekali tempatnya, jawab Raihan takjub. Hasil kerja keras kakek. Benar kan, kek? Timpal Davin penuh kebanggaan. Juga doa dan dukungan dari keluarga yang kakek cintai, balas Pak Damar. Dulu, saat ia berhasil membangun perusahaan tersebut, ia bermimpi anak sulungnya yang pintar dan cerdas itulah yang akan meneruskan perusahaan. Tentu karena anak kandung Pak Damar adalah anak perempuan. Namun takdir berkata lain. Anak sulung yang digadang-gadang akan meneruskan perusahaan itu justru pergi dan tak pernah kembali. Hingga Pak Damar tak memiliki pilihan lain kecuali meminta menantunya yang tak lain ayah Davin untuk meneruskan perusahaan. Meski harus berujung kecewa karena pengkhianatan. Mau minum apa, kek? Biar Davin suruh OB untuk bikinkan. Pertanyaan Davin membuat Pak Damar sedikit tersentak dan menghentikan lamunan. Maunya sih manis panas. Tapi kamu kan tahu sendiri kalau kakek disuruh dokter untuk mengurangi makanan dan minuman. Manis. Sabar, kek. Demi kesehatan kakek, balas Davin perhatian. Iya, usia tua memang segalanya harus serba dijaga, timpal Pak Damar dengan kekahan pelan. Tak menyangka jika usianya sudah setua itu dan hampir memiliki cicit. 8. Umur hanyalah angka. Buktinya kakek masih terlihat sangat segar dan bugar. Gak ada tuh lemak yang menumpuk hingga perut membuncit atau gigi yang mulai ompong, tukas Davin menggoda kakeknya itu. Dipikir kakek ini anak TK yang giginya mulai copot satu persatu.
Protes Pak Damar. Loh, buktinya banyak engkong-engkong yang giginya tinggal 2. Tapi kakek tidak. Kalau kakek berdampingan dengan bapak-bapak yang usianya masih setengahan abad, jelas masih terlihat seumuran, uji Davin dengan senyum lebarnya. Kamu ini berlebihan, ya. Mentang-mentang sama kakek sendiri. Dipuji terus dan dilebih-lebihkan. Pak Damar geleng-geleng kepala dengan penurunan cucunya itu. Jelas dong. Kakek kan kebanggaan Davin. Orang yang paling Davin sayang selain istri Davin, timpal Davin sungguh-sungguh. Makanya, jaga kesehatan ya, kek. Agar kakek bisa hidup lebih lama dan terus mendampingi Davin. Hanya kakek dan Ayu yang Davin miliki, lanjut Davin mengubah suasana menjadi mellow. Pak Damar tersenyum dengan mata penuh dengan kaca-kaca. Cucu kakek sudah sedewasa ini ternyata. Padahal terasa baru kemarin kakek gendong kamu. Bermain kejar-kejaran sama kamu, juga terkadang mengantarmu sekolah dengan seragam taman kanak-kanak yang lucu, timpal Pak Damar dengan tatapan menerawang. Mengingat semua kenangan indah di masa lalu. Cek, kakek kesini cuma mau bikin Davin sedih. Davin mengerjapkan matanya yang mulai memanas. Itu semua kenangan indah, kenapa malah sedih? Harusnya kan bahagia, tertawa. Pak Damar menepuk pundak Davin, mencoba menyamarkan keharuan yang sebenarnya ia juga rasakan. Hehe. Iya sih, kek. Davin tersenyum kikuk. Sini peluk kakek. Perasaan sekarang ini kamu jarang sekali peluk kakek. Mentang-mentang sudah punya istri yang bisa dipeluk kapan saja, kelakar Pak Damar sembari menarik pelan tubuh jangkung Davin dan memeluknya. Keduanya berpelukan erat dengan senyum yang tersungging dari bibir masing-masing. Sementara di belakangnya, Raihan hanya bisa menyaksikan kehangatan sepasang kakek dan cucu itu dengan hati nelangsa. Sejak kecil, ia tak tahu bagaimana hangatnya pelukan seorang ayah. Ia tak pernah merasakan apresiasi atas prestasi-prestasi yang diraihnya selama ini selain dari sang ibu saja. Sejak dulu, Raihan hanya bisa menyaksikan dengan sendu setiap kali melihat seseorang yang begitu disayangi oleh ayahnya. Abi, andai engkau masih ada, aku pasti merasakan kebahagiaan seperti yang mereka rasakan, batin Raihan pilu. Astagfirullah. Ampuni hamba ya Allah, yang sempat mengeluh dengan takdirmu. Raihan buru-buru mengucap istighfar. Ia ingat betul ceramah Kiai, agar tak terlalu banyak berandai-andai untuk sesuatu yang sudah terjadi. Khawatir mengurangi rasa syukur dan mendatangkan kufur nikmat yang lain yang masih harus disyukuri. Sebentar lagi zuhur, kek. Kakek pulang, iya. Sudah waktunya istirahat siang, tutur Davin setelah cukup lama Pak Damar di sana. Meski hanya duduk-duduk sambil membuka-buka banyak berkas. Sudah seperti anak kecil saja yang memiliki jam tidur siang, keluh Pak Damar yang terkadang bosan dengan rutinitas dirinya yang itu-itu saja. Tak seperti dulu yang begitu aktif ini itu dan penuh dengan kegiatan. Kek. Tegur Davin lembut. 9. Baiklah. Demi kesehatan. Bukan begitu. Timpal Pak Damar dengan senyum lebarnya. Davin mengangguk pelan diikuti senyuman. Ia ikut bangun dari kursinya untuk mengantar Pak Damar keluar ruangan. Hati-hati menu makan siangnya ya, Ray. Pastikan tak ada makanan yang akan membuat kolesterol kakek naik. Vitaminnya juga jangan lupa, pesan Davin pada Raihan yang berjalan di belakangnya. Baik, Tuan. Raihan mengangguk mengerti. Sampai jumpa nanti di rumah ya, kek. Davin melambaikan tangannya singkat pada Pak Damar yang keluar dari ruangannya. Diikuti Raihan yang selalu ada di dekatnya. Di kamarnya, Ricky terduduk di atas sajadah. Ia baru saja selesai mendirikan salat subuh sendirian.
Memanjatkan doa yang masih itu-itu saja. Meminta jalan keluar untuk masalah yang dihadapinya. Sudah 2 kali ia melaksanakan salat istikharah. Tapi ia merasa belum menemukan petunjuk apa-apa tentang keputusan yang harus dia ambil untuk keberlangsungan pernikahannya. Apa salatku masih belum sempurna ya Allah? Hingga engkau tak kunjung mengirim petunjuk. Atau mungkin dosaku terlalu banyak, hingga engkau membiarkan hamba-Mu ini larut dalam kebingungan. Ricky mulai berputus asa dan berprasangka buruk. Lah bingung, ingin mengambil keputusan seorang diri tapi khawatir salah melangkah. Menunggu petunjuk dari Sang Pencipta sesuai saran dari Raihan pun belum membuahkan hasil.